di pesisir Tuban, saat angin laut bertiup kencang dan ombak menggetarkan karang, lahirlah seorang bayi yang tangisnya seakan membawa takdir besar. Seorang ulama yang hadir saat itu berbisik, anak ini kelak akan menjadi penerang tanah Jawa. Bayi itu adalah Raden Magdum Ibrahim, putra Sunan Ampel, sang penyebar Islam pertama di Jawa, dan Nyai Ageng Manila, putri Adipati Tuban. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan keistimewaannya. Bukan hanya tekun mengaji, hatinya terpaut pada seni, terutama alunan gamelan. Saat teman-temannya asyik bermain, Ibrahim kecil justru terpesona oleh suara bonang. Setiap dentingnya terasa seperti panggilan jiwa. Setiap getarannya bagai bisikan ilahi. Tumbuh menjadi pemuda cerdas dan rendah hati, ayahnya mengirimnya untuk menuntut ilmu hingga ke Pasai di tanah Melayu. Di sana, ia mendalami fikih, hadis, hingga tasawuf. Perjalanan imannya diuji saat kapal yang ia tumpangi dihantam badai dahsyat. Di tengah kepanikan para awak kapal, Ibrahim berdiri tegak di geladak, berdoa dengan suara mantap. Ya Allah, jika Engkau izinkan kami selamat, jadikan perjalanan ini jalan dakwahmu. Ajaib, badai pun mereda. Peristiwa itu meneguhkan keyakinannya. Islam harus disampaikan dengan keindahan, bukan paksaan. Kembali ke Jawa, ia mendirikan pesantren di Tuban. Disinilah ia mulai dikenal sebagai Sunan Bonang karena kepiawaiannya menggunakan bonang sebagai media dakwah. Namun, ujian terbesarnya datang dalam wujud seorang pemuda berandal bernama Raden Said yang kelak kita kenal sebagai Sunan Kalijaga. Dengan sombong, Raden Said menantangnya. Jika ilmumu benar, buat aku mengerti tanpa kitab dan ceramah panjang. Sunan Bonang tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya memetik senar gamelan dan memukul bonangnya perlahan. Alunan musik itu menembus kalbu, menggetarkan jiwa Raden Said. Sunan Bonang lalu berkata lembut, "Kebesaran bukan pada siapa yang paling keras, tapi siapa yang paling mampu menundukkan diri." Sejak saat itu, Raden Said menjadi muridnya yang paling setia. Sunan Bonang menyebarkan Islam melalui syair dan gending. Karyanya yang paling terkenal, Tombo Ati atau Obat Hati, menyentuh jiwa banyak orang. Lantunannya membuat mereka yang tadinya membenci Islam kini datang dengan hati terbuka. Gamelan menjadi jembatan antara budaya luhur Jawa dan ajaran langit. Namun, dakwahnya di Kediri yang masih kental dengan kepercayaan lama mendapat banyak perlawanan. Suatu malam, ia disergap sekelompok orang yang ingin membungkamnya. Dengan senyum tenang ia berkata, "Bunuhlah tubuhku, tapi kalian takkan bisa membunuh cahaya." Para penyerang itu gemetar. Senjata di tangan mereka pun berjatuhan. Ketika Sunan Bonang wafat, langit seakan menahan napas. Terjadi perdebatan besar antara warga Tuban dan Lasem. Keduanya, Somasima, merasa berhak memakamkan jenazah ulama yang sangat mereka cintai. Konon, karena karamahnya, jenazah Sunan Bonang seolah berada di dua tempat sekaligus, agar cahayanya tetap menyinari kedua wilayah itu. Hingga kini, makamnya di Tuban tak pernah sepi dari peziarah. Warisan Sunan Bonang bukanlah istana atau harta, melainkan suara yang menghidupkan hati dan cahaya yang membawa damai. Ia membuktikan bahwa Islam datang bukan untuk menghapus budaya, melainkan untuk menyempurnakannya. Dan hingga hari ini,
denting bonang itu masih terus bergema di sanubari kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa.